Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perjalanan samudera kerajaan Portugis. Bangsa Portugis merupakan bangsa yang pernah menjajah negara Indonesia. Meskipun tak selama Belanda, bangsa ini berhasil mempengaruhi Indonesia. Portugis juga dikenal sebagai bangsa Eropa pertama yang masuk ke wilayah Indonesia. Lalu apa sebenarnya tujuan kedatangan bangsa Portugis di Indonesia? Yuk simak penjelasan berikut ini. Awalnya, Portugis memutuskan untuk melakukan penjelajahan atau ekspedisi mengarungi samudera karena peristiwa jatuhnya wilayah Konstantinopel dan dikuasai oleh Turki Utsmani. Menurut Sadirman dan Amurwani dalam sejarah Indonesia, jatuhnya Konstantinopel menyebabkan akses perdagangan internasional antara Eropa Asia tertutup. Hal ini disebabkan pihak Turki Utsmani melarang bangsa Eropa melewati wilayah Konstantinopel, sehingga perdagangan pun sulit dilakukan. Akhirnya, bangsa Portugis memutuskan untuk melakukan ekspedisi atau penjelajahan samudera untuk melakukan perdagangan ke wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia yang terkenal dengan rempah-rempahnya. Karena hal ini, bangsa Portugis disebut sebagai pelopor penjelajahan samudera yang dilakukan bangsa Eropa pada abad 16. Begitu bangsa Portugis memutuskan untuk melakukan ekspedisi ke Asia Tenggara, mereka memutus orang untuk mencari jalur ke Indonesia. Portugis adalah bangsa yang terkenal dengan armada laut yang kuat dan pengetahuan geografi yang maju. Kemajuan armada laut Portugis tersebut didukung dengan adanya sekolah navigasi yang didirikan oleh Henry the Navigator. Sekolah tersebut mengajarkan tentang kartografi bagi para pelaut Portugis. Armada Portugis datang ke Asia menggunakan kapal dagang besar. Kapal tersebut dilengkapi dengan tentara, senjata ringan atau senapan, dan senjata berat atau meriam. Mengutip dari buku IPS Paket B kelas 9, modul tema 9 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, orang pertama yang mencoba jalan baru ke Indonesia adalah Bartolomeu Dias pada tahun 1467. Penjelajahan yang dilakukan Bartolomeu Dias berawal dari Lisabon, Portugis pada bulan Agustus 1487. Kapal yang digunakan Bartolomeu Dias dan rombongan terkena badai ketika sampai di ujung selatan benua Afrika. Setelah badai reda, rombongan penjelajah pertama ini kembali ke Portugis dan melaporkan hasil penjelajahan tersebut. Dari penjelajahan pertama oleh Bartolomeu Dias, ditemukan sebuah daratan di ujung selatan benua Afrika yang diberi nama Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope. Kemudian, Raja Portugis Manuel I memerintahkan Vasco da Gama mengikuti jejak Bartolomeu Dias pada tanggal 8 Juli 1497. Tujuannya ke India melalui Tanjung Pengharapan. Setelah 4 bulan berlayar, tibalah mereka di Tanjung Pengharapan. Pada bulan kelima, mereka sampai di Mozambik. Di situ mereka berjumpa dengan pelaut-pelaut orang Mor. Orang Mor adalah orang Islam, yang oleh orang Eropa disebutnya orang Mor. Dengan menyewa seorang pelaut Mor, ekspedisi Vasco da Gama melanjutkan pelayaran mengarungi Samudra Hindia dan Laut Arab. Setelah berlayar selama 23 hari, berlabuhlah mereka di kota Calicut pada tahun 1498. Calicut adalah sebuah kota dagang utama pantai barat India. Di situ diperdagangkan kayu manis, cengkeh, pala, lada, sutra, kemenyan, porselin, dan kayu wangi. Kota Calicut kemudian terkenal dengan nama Goa. Di kota itulah Vasco da Gama mendirikan kantor dagang, yang merupakan kantor dagang Portugis pertama di Asia. Dengan modal sebuah kantor dagang itu, kemudian Portugis dapat menanamkan kekuasaannya di Goa. Sejak Vasco da Gama tiba di Calicut, kapal-kapal Portugis berdatangan ke India untuk memborong rempah-rempah. Setiba di India, Vasco da Gama mengira bahwa telah sampai di kepulauan rempah-rempah. Ternyata dugaan itu keliru karena mereka baru sampai di India. Setelah beberapa tahun tinggal di India, orang-orang Portugis menyadari bahwa India ternyata bukan daerah penghasil rempah-rempah.
Mereka mendengar bahwa Malaka merupakan kota pusat perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu, dipersiapkan ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Dengan armada lengkap, Alfonso de Albuquerque berangkat untuk menguasai Malaka. Pada tahun 1511, armada Portugis berhasil menguasai Malaka, sehingga membuat Portugis dekat dengan wilayah Kepulauan Nusantara yang disebutnya juga sebagai Tanah India atau Hindia. Selanjutnya, bangsa Portugis terus menjelajah sendirinya ke arah timur dengan tujuan mendapatkan pusat rempah-rempah yang ada di Kepulauan Maluku, Mutiara dari timur. Pelayaran dari Malaka ke Maluku dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao pada tahun 1512. Hal ini pun mendorong kolonialisme Portugis di Maluku yang dimulai sejak tahun 1512. Awalnya, masyarakat Maluku menyambut baik dan saling berebut menanamkan pengaruh kepada Portugis, agar Portugis dapat membeli rempah-rempah dan membantu masyarakat Maluku menghadapi para musuh. Kedatangan bangsa Portugis diterima baik oleh Sultan Ternate karena 1. Portugis dianggap sebagai pembeli rempah-rempah dengan harga tinggi. 2. Portugis dimintai bantuan untuk bersama-sama menyerang Tidore. Pada saat itu, Kesultanan Ternate di Maluku diperintah oleh Kaisar Darus meminta bantuan Portugis untuk mendirikan sebuah benteng agar terhindar dari serangan daerah lain. Tahun 1522, Portugis mengabulkan permintaan Sultan Ternate dengan mendirikan benteng Saint John. Benteng tersebut harus dibayar mahal dengan perjanjian monopoli perdagangan rempah-rempah. Perjanjian tersebut ternyata menimbulkan kesengsaraan rakyat. Tidak boleh menjual rempah dengan harga bebas karena harga sudah ditetapkan Portugis dengan harga murah. Akibatnya terjadi permusuhan antara Ternate dan Portugis. Sebab-sebab perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis. 1. Portugis melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate sehingga merugikan rakyat. 2. Portugis memaksa Sultan Ternate mengakui kekuasaannya di Ternate. 3. Portugis membunuh Sultan Hairun sebagai Raja Ternate. Lalu bangsa Spanyol pun tiba di Maluku. Timbullah pertentangan antara bangsa Portugis dan Spanyol. Pertikaian tersebut sejalan dengan adanya pertentangan Sultan Ternate dan Tidore. Untuk menyelesaikan pertikaian kedua bangsa kulit putih itu, Paus turun tangan dan pada tahun 1529 dilakukan perjanjian Saragossa. Isi perjanjian itu antara lain: 1. Bumi ini dibagi atas dua pengaruh, yaitu pengaruh bangsa Spanyol dan Portugis. 2. Wilayah kekuasaan Spanyol membentang Meksiko ke arah barat sampai Kepulauan Filipina, dan wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brasilia ke arah timur sampai Kepulauan Maluku. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bangsa Portugis adalah bangsa yang berhasil memasuki wilayah dan melakukan penjajahan di Indonesia. Menurut buku Sejarah Indonesia Paket C setara SMA atau MA kelas 11 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Portugis awalnya memiliki tujuan untuk menguasai negara agraris seperti Indonesia karena Portugis tidak memiliki kekayaan alam yang melimpah. Selain itu, Portugis juga akhirnya memiliki tujuan lainnya yang terangkum dalam slogan 3G, yaitu Gold, mencari kekayaan; Glory, mencari kejayaan dan kekuasaan; dan Gospel, menyebarkan agama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.